reproduksi vegetatif, dan yang keenam, tempat terjadinya proses fotosintesis dan tempat terjadinya gutasi. Kalau untuk struktur daun gimana? Nah, untuk daun sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu upih daun atau pelepah daun atau disebut juga sebagai vagina. Nah, daun yang berupi umumnya hanya kita dapati pada tumbuhan yang tergolong dalam tumbuhan yang berbiji tunggal atau monokotil saja. Misalnya itu terdapat pada rumput-rumputan, suku empon-emponan, pisang, dan juga golongan palma. Upi daun juga mempunyai fungsi. Yang pertama itu sebagai pelindung kuncup yang masih muda, seperti dapat kita lihat pada tanaman tebu yang terdapat di samping. Nah, yang kedua itu memberi kekuatan pada batang tanaman. Dalam hal ini, upi daun-daun semuanya membungkus batang sehingga batang tidak tampak. Bahkan yang tampak sebagai batang dari luar adalah upi-upinya tadi. Hal ini tentu saja mungkin terjadi apabila upi daun amat besar, seperti misalnya pada pisang. Nah, yang kedua itu tangkai daun atau petiolus. Tangkai daun merupakan bagian daun yang mendukung helaiannya dan bertugas untuk menempatkan helaian daun tadi pada posisi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Bentuk dan ukuran tangkai daun amat berbeda-beda menurut jenis tumbuhan. Bahkan pada satu tumbuhan dengan ukuran dan bentuknya dapat berbeda. Untuk bentuk-bentuk tangkai daun yang pertama itu bulat dan berongga, misalnya pada daun karika. Yang kedua itu pipi dan tepinya melebar atau bersayap, misalnya pada jeruk. Yang keempat bersegi. Dan yang terakhir setengah lingkaran dan seringkali sisi atasnya beralur dangkal atau beralur dalam seperti pada tangkai daun pisang. Yang ketiga itu helaian daun atau lamina. Tumbuhan yang demikian banyak macam dan ragamnya itu mempunyai daun yang helaiannya berbeda-beda pula, baik mengenai bentuk, ukuran, maupun warnanya. Lalu, bagaimana dengan sistem pertulangan pada daun? Tulang-tulang daun adalah bagian daun yang berguna untuk yang pertama, memberi kekuatan pada daun, seperti pula halnya dengan tulang-tulang hewan dan manusia. Yang kedua, di samping sebagai penguat, tulang-tulang daun itu sesungguhnya adalah berkas-berkas pembuluh yang berfungsi sebagai jalan untuk pengangkutan zat-zat, yaitu jalan pengangkutan zat-zat yang diambil tumbuhan dari tanah ialah air beserta garam-garam yang terlarut di dalamnya. Yang ketiga itu, jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari tempat pembuatannya, yaitu dari daun ke bagian-bagian lain yang memerlukan zat-zat itu. Untuk pertulangan daun berdasarkan besar kecilnya dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ibu tulang atau kosta. Ibu tulang adalah tulang yang biasanya terbesar, merupakan terusan tangkai daun dan terdapat di tengah-tengah membujur dan membelah daun. Oleh tulang ini, helaian daun umumnya dibagi menjadi 2 bagian yang setangkup atau simetris. Ada kalanya daun tumbuhan tidak mempunyai ibu tulang tadi tepat di tengah helaian, sehingga kedua bagian daun di kanan kiri ibu tulang tadi menjadi titik setangkup atau asimetrik, misalnya pada daun begonia. Nah, yang kedua itu tulang-tulang cabang atau nervus lateralis, yaitu tulang-tulang yang lebih kecil daripada ibu tulang dan berpangkal pada ibu tulang tadi atau cabang-cabang tulang ini. Tulang cabang yang langsung berasal dari ibu tulang dinamakan tulang cabang tingkat 1. Cabang tulang tingkat 1 dinamakan tulang cabang tingkat. Yang ketiga, urat-urat daun atau vena. Merupakan tulang-tulang cabang pula, tetapi yang kecil atau lembut dan satu sama lain beserta tulang-tulang yang lebih besar membentuk susunan seperti jala, kisi, atau lainnya. Untuk pertulangan daun berdasarkan susunan tulangnya dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, daun yang bertulang menyirip,
misalnya kita temui pada mangga. Yang kedua, daun-daun yang bertulang menjari, misalnya pada karika, pada jarak, dan juga pada kapas. Yang ketiga itu daun-daun yang bertulang melengkung, misalnya kita temukan pada genjer dan juga pada gadung. Nah, yang keempat itu daun-daun yang bertulang sejajar atau bertulang lurus. Biasanya terdapat pada daun bangun garis atau bangun pita yang mempunyai satu tulang di tengah yang membesar, membujur daun, oleh sebab itu disebut pula bertulang sejajar. Nah, untuk gambarnya sendiri dapat kita perhatikan pada gambar di samping ini. Selanjutnya, bentuk-bentuk daun berdasarkan letak bagian daun yang melebar itu dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama itu bulat atau bundar, misalnya pada daun teratai. Yang kedua, bentuk bangun peristai, daun yang biasanya bangun bulat, misalnya pada daun jarak. Yang ketiga, corong. Yang keempat, memanjang, yaitu jika panjang banding lebar sama dengan 21/2 atau 3/1. Misalnya pada daun serikaya dan juga pada daun sirsak. Yang terakhir itu berbentuk lancet, jika panjang banding lebarnya itu 3-5/1. Misalnya pada daun kamboja dan juga oleander. Nah, untuk bentuk-bentuk ujung daun itu juga beragam loh. Yang pertama itu ada yang bentuknya runcing, misalnya pada ujung daun sirsak. Yang kedua itu tumpul, misalnya ujung daun sawo kecil. Yang ketiga membulat, misalnya ujung daun kaki kuda dan juga pada ujung daun teratai yang besar. Yang keempat berbentuk rompang, yaitu ujung daun tampak sebagai garis yang rata, misalnya pada ujung daun bayam. Yang kelima itu berduri, yaitu jika ujung daun ditutup dengan suatu bagian yang runcing keras, merupakan suatu duri, misalnya ujung daun nanas. Untuk bentuk-bentuk pangkal daun sendiri juga beragam loh. Yang pertama itu berbentuk runcing. Biasanya terdapat pada daun berbentuk memanjang, lancet, belah ketupat, dan lain-lain. Yang kedua itu meruncing. Nah, yang ketiga itu tumpul, yang keempat membulat, yang kelima rompang atau rata, dan yang terakhir itu berlekup. Untuk gambarnya dapat kita perhatikan pada gambar di samping ini. Selanjutnya ada tepi daun. Tepi daun juga beragam. Yang pertama itu bergerigi, yaitu jika sinus dan angulus sama lancipnya, misalnya pada daun lantana. Yang kedua bergerigi ganda atau rangkap, yaitu tepi daun seperti di atas angulusnya cukup besar dan tepinya bergerigi lagi. Yang ketiga bergigi, yaitu jika sinus tumpul sedangkan angulusnya lancip atau runcing. Misalnya kita temukan pada daun beluntas. Yang keempat beringgit, yaitu kebalikan dari bergigi. Jadi sinusnya tajam atau runcing dan angulusnya yang tumpul. Misalnya kita temukan pada daun cocor bebek. Nah, yang kelima itu berombak, yaitu jika sinus dan angulus sama-sama tumpul. Misalnya kita temui pada daun air mata pengantin. Nah, untuk gambarnya dapat kita perhatikan pada gambar di samping ini. Baiklah, demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai morfologi daun. Sekiranya dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali.